Jelang MotoGP Mandalika 2024, Alex Espargaro menilai mustahil Jorge Martin dikalahkan dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Saking mustahilnya, Alex Espargaro mengungkap hanya ada satu cara buat Pecco Bagnaia ataupun Enea Bastianini untuk merebut titel MotoGP 2024 dari tangan Jorge Martin. Bagnaia dan Bastianini hanya bisa mengalahkan Martin jika bisa membuat sang pembalap keluar dari balapan. Menurut Espargaro, dua pembalap tim Ducati Lenovo itu tidak bisa menyaingi Martin adu kencang di atas trek. Pembalap Aprilia tersebut sangat yakin lantaran beberapa trek selanjutnya adalah favorit sahabatnya tersebut. Espargaro juga menyinggung cara Enea Bastianini yang menang di Misano setelah mendorong Martin melebar keluar lintasan. Menurutnya, insiden itu tergantung dilihat dari mana sudut pandangnya, tapi insiden itu tak mengagetkannya. Hasil latihan MotoGP Mandalika 2024 sudah diketahui. Enea Bastianini tampil sebagai yang tercepat di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mencatatkan waktu satu putaran terbaik 1 menit 29,630 detik. Bastianini mengungguli Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Sementara Marc Marquez finish di urutan 7. Sesi ini merupakan penentu 10 pembalap teratas yang langsung ke babak 2 kualifikasi. Sisanya harus melalui babak pertama kualifikasi dan 2 pembalap teratas akan lolos ke sesi berikutnya pada Sabtu 28 September 2024 pagi WIB. Setelah 10 menit berjalan, Franco Morbidelli membukukan waktu tercepat dengan waktu 1 menit 90,935 detik. Ia unggul 0,427 detik atas rekan setimnya di Pramac Ducati Jorge Martin. Di sisi lain, Marquez yang sedang tancap gas nyaris terjatuh saat menikung. Akan tetapi, ia bisa menyeimbangkan motornya lagi meski terpaksa melebar keluar trek. Namun, selepas itu, sang pembalap bisa melakukan time attack untuk naik ke urutan keempat dengan jarak 0,521 detik dari Morbidelli. Pembalap asal Italia itu masih belum terkalahkan hingga 20 menit sesi berjalan dengan mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 30,673 detik. Martin berada di belakangnya dengan jarak 0,253 detik. Sedangkan The Baby Alien masih berada di urutan ke-6 di belakang Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, dan Jack Miller. Lalu sang juara bertahan Francesco Bagnaia belum menunjukkan kecepatan yang baik dan tertahan di posisi 14 dengan selisih 1,111 detik dari Morbidelli. Akan tetapi, Marquez akhirnya berhasil melangkahi di tempat teratas dengan waktu 1 menit 30,590 detik saat latihan tersisa 35 menit lagi. Ia lebih cepat 0,083 detik dari rider Pramac Ducati itu. Beberapa menit kemudian, Pedro Acosta mengalahkan waktu Marquez dengan lebih cepat 0,066 detik dari bintang Gresini Racing itu. Rider Red Bull gas-gas itu pun terus berada di tempat teratas hingga memasuki 20 menit terakhir sesi latihan dengan keunggulan 0,004 detik dari Bezzecchi. Memasuki menit-menit terakhir, Martin menghasilkan lap tercepat. Namun kemudian Bastianini mengalahkannya dengan waktu 1 menit 29,630 detik. Sementara Marquez dan Bagnaia masing-masing berada di urutan ke-6 dan ke-11. Bastianini pun tak terkalahkan lagi hingga sesi berakhir. Ia mengasapi dua Pramac Ducati Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Marc Marquez nyaris kembali jatuh di MotoGP Mandalika. Namun kali ini pemilik 8 gelar juara dunia itu bisa mengendalikan motor sehingga masih selamat. Marquez nyaris jatuh dalam sesi praktis Jumat sore. Ketika sedang memacu motor untuk mengukir waktu tercepat, pembalap tim Gresini Racing itu terlihat tergelincir ketika melewati tikungan ke-10 yang mengarah ke kanan. Lengan dan lutut kanan Marquez jadi tumpuan, sementara kaki kirinya sudah terangkat ke atas. Melewati momen menegangkan tersebut, Marquez bisa tetap tenang sehingga membuat motornya bisa kembali berdiri. Setelah bisa kembali berada dalam posisi normal, Marquez melihat tikungan 10 seolah mencari sesuatu yang aneh dalam tikungan tersebut. Lantaran lengan dan lutut kanannya jadi tumpuan saat nyaris jatuh, pakaian balap Marquez di bagian tersebut juga terlihat rusak. Kendati demikian, tidak sampai bolong sehingga Marquez tidak mengalami cedera. Dalam sesi praktis, Marquez sempat mencatatkan waktu terbaik. Hanya saja tidak bertahan lama dan harus rela kian merosot. Pada akhirnya, Marquez menempati peringkat ke-7 dalam sesi praktis. Marquez menargetkan finish di peringkat 5 atau 4 besar dalam balapan MotoGP Mandalika 2024.
Pembalap berjuluk End of Carrera itu sebelumnya tak pernah meraih poin setiap tampil di sirkuit Pertamina Mandalika. Pada 2022, Marquez mengalami kecelakaan pada sesi pemanasan yang membuatnya gegar otak sehingga tak bisa berlaga pada balapan. Sedangkan pada tahun lalu, Marquez jatuh saat sprint race dan full race. Kini, dengan menunggangi motor Ducati Desmos Edisi, Marquez bisa berada di posisi ketiga dalam klasemen pembalap dan memiliki kans menjadi juara dunia. Momen unik tersaji usai sesi latihan MotoGP Mandalika 2024 antara Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia. The Baby Alien seakan menggandeng calon rekan setimnya itu menuju garasi usai latihan. Hal itu terjadi ketika keduanya selesai melakoni latihan di sirkuit internasional Mandalika. Bagnaia ternyata kehabisan bensin. Dalam klip di akun resmi ex-MotoGP @MotoGP, Marquez terlihat menghampiri pembalap tim Ducati Lenovo itu. Ia tampak ingin memberikan bantuan, ternyata Pecco kehabisan bahan bakar saat latihan start. Alhasil Marquez menawarkan diri untuk mendereknya agar bisa kembali ke garasi. Bagnaia kemudian menggenggam lengan kanan bintang Gresini Racing itu. Mereka berjalan beriringan melintasi sirkuit Mandalika untuk segera merapat ke pit. Aksi tersebut pun mengundang senyum dari para kru Ducati. Bahkan manajer Ducati Corse Gianluigi Cicidalinya sampai tertawa lebar melihatnya. Momen keakraban Pecco dan Marquez memang terasa spesial dan begitu manis. Sebab mereka berdua bakal menjadi rekan setim pada musim depan di Ducati Lenovo. Pecco sendiri berakhir di peringkat keempat dalam sesi latihan sore MotoGP Mandalika 2024 dengan selisih yang sangat tipis dengan waktu tercepat yang dicatatkan rekan setimnya Enea Bastianini. Sedangkan Marquez mengakhiri hari pertama di Mandalika di urutan ke-7. Pembalap asal Portugal ini terjatuh dari motor Aprilia RSGP saat balapan menyisakan 16 menit di FP1. Dalam rekaman video, ia terlihat menghantam tanah dengan keras saat motornya mengikutinya meluncur di aspal, untungnya tidak menabraknya dengan keras. Dalam kecelakaan tersebut, Oliveira mengalami patah tulang tangan kanan, seperti yang terlihat dari hasil ronsen yang diambil di sirkuit. Dari sana, pembalap trackhouse itu dievakuasi dengan helikopter ke Rumah Sakit Mataram, di mana ia menjalani CT scan 3 dimensi untuk menilai secara pasti tingkat cederanya. Tim dokter mengatakan bahwa mereka akan menilai kebutuhan untuk operasi setelah CT scan dengan informasi lebih lanjut akan menyusul. Cedera Oliveira terjadi di saat yang tidak tepat pada musim ini, karena akhir pekan ini merupakan awal dari Tour Asia, dengan 5 balapan Grand Prix dalam 6 minggu. Setelah Indonesia dan Jepang yang tampaknya akan dilewatkannya, ada jeda 1 minggu diikuti dengan balapan beruntun di Australia, Thailand, dan Malaysia. Oliveira yang menjalani musim keduanya bersama tim satelit Aprilia baru-baru ini diumumkan oleh Yamaha akan memperkuat tim satelit baru mereka, Pramac Italia, untuk 2 musim ke depan. Pada Kamis lalu di sirkuit Mandalika, Oliveira merayakan kepastian GP Portugal untuk 2 musim ke depan. Pembalap LCR Honda Johan Zarco percaya bahwa kemajuan yang dicapai dengan RC213V di Misano telah memberi tim asal Jepang ini peluang bagus untuk lolos ke Q2 di MotoGP Indonesia. Paket aero baru yang diuji coba oleh Honda di GP Emilia-Romagna pekan lalu memberikan stabilitas yang lebih baik saat berbelok dan menikung, yang tidak dimiliki oleh RC213V 2024. Hal ini membantu Honda meraih hasil terbaiknya musim ini, dengan Joan Mir finish di posisi ke-11 di depan rekan setimnya Luca Marini. Performa yang kuat tersebut berlanjut pada hari Jumat di Mandalika, dengan Zarco hanya terpaut 0,086 detik dari posisi 10 yang lolos Q2 saat latihan. Sementara Luca Marini hanya terpaut 0,010 detik di belakangnya. Zarco mengatakan langkah maju telah diambil Honda ditambah dengan fakta bahwa kondisi cengkraman di Mandalika sangat berbeda dengan di Misano, telah memberikan peluang bagus bagi HRC untuk mendapat tempat di Q2 yang kedua kalinya di musim ini. Mir berada di urutan ke-19 setelah latihan hari Jumat, tetapi merasa performa Honda mirip seperti di Misano sembari menegaskan ekspektasi Zarco di Q2. Namun Mir mengatakan masalah getaran pada ban baru yang tampaknya hanya berdampak pada dirinya dapat menyebabkan masalah dalam kualifikasi.
Quartararo menjadi yang tercepat ke-6 pada latihan hari Jumat untuk MotoGP Indonesia, menjadi pembalap non-Ducati yang menempati posisi tertinggi. Hasil ini menyusul MotoGP Emilia-Romagna, di mana hanya karena kehabisan bahan bakar di saat-saat terakhir, Quartararo gagal meraih hasil terbaik musim ini. Ia mengatakan di Mandalika, Yamaha selalu berada di posisi terbawah dalam hal power. Namun saat ini Yamaha membuat langkah maju. Karena Quartararo menilai saat ini Yamaha memiliki handling yang baik. Tinggal langkah selanjutnya, Yamaha harus meningkatkan power sambil mempertahankan kelincahan yang sama. Quartararo menilai prioritas pengembangan motornya adalah cengkraman, kemudian power, lalu dari sisi elektronik. Meskipun Quartararo merasa senang dengan kemajuan Yamaha, Quartararo menilai seri balap berikutnya lah sebagai indikasi yang sebenarnya apakah kemajuan Yamaha ini benar-benar valid atau tidak.